Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Gabriela Yesika, inilah meja redaksi. Ultimates, pandemi COVID-19 baru saja mereda. Namun kini, dunia kembali digegerkan dengan virus bernama flu tomat. Lantas apa ya penyebab terjadinya flu tomat? Mari kita simak liputannya. The first case was reported in Kerala on May 6th. Since then, akhir-akhir ini flu tomat menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat karena kemunculannya ditakutkan akan menjadi pandemi seperti COVID-19. Awal mula penyakit tersebut mewabah di India pada 6 Mei 2022 lalu. Sampai saat ini sudah terdapat lebih dari 80 kasus dan telah menyebar ke bagian lain dari India. Selain itu, penyakit tersebut dianggap mudah menular dan menimbulkan gejala dengan rasa tidak nyaman. Berikut tanggapan dari Dr. Alex mengenai penyakit flu tomat. Dia memang sebenarnya virus yang udah lama, cuman sekarang jadi lebih booming lagi mungkin karena masyarakat udah lebih aware terhadap penyakit-penyakit baru. Gitu kira-kira. Dan penyebarannya memang nggak cepat. Jadi kalau mau ditanya memang apakah ingin menular, ya ingin menular dan dia cepat penularannya. Sejauh ini tidak ada rekor bahwa itu bakal berat sampai mematikan seperti virus COVID. Diketahui bahwa flu tomat menyerang beberapa anak yang berusia di bawah 5 tahun dan balita. Hingga kini belum ditemukan obat khusus untuk mengobati flu tomat. Lantas, apa yang dikhawatirkan orang tua mengenai penyakit tersebut? Itu nyerangnya banyak kan dari anggota pencernaan, terus mulut. Kalau dengar-dengar ada penyakit A, B, C itu udah kayak sekolah nggak ya, sekolah nggak ya. Coba insya Allah, karena ini juga kayaknya belum ada kasus kan di Indonesia ya. Jadi kita berdoa saja semoga nggak menyebar kemana-mana. Beberapa cara mencegah penyakit flu tomat yaitu menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi, memperkuat imunitas dengan mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan menjaga kebersihan diri, serta menghindari aktivitas yang akan meningkatkan risiko flu tomat. Anindita Purwania, Salma Permata Dewi, melaporkan untuk UMN TV. Tomato fever is similar to the hand, foot, and mouth disease or HFM. Wah, ternyata virus tersebut berbahaya juga ya. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya Ultimates. Beralih ke berita selanjutnya, Bank Indonesia secara resmi mengeluarkan serta mengedarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 dan menyatakan bahwa uang tersebut lebih ramah bagi kalangan tunanetra. Berikut liputannya. Ultimates, pemerintah dan Bank Indonesia menggelar acara peluncuran 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 atau biasa disebut dengan uang TE 2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 di Jakarta. Ketujuh pecahan uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertepatan pada HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlinson Hakim, mengklaim bahwa uang kertas rupiah yang baru lebih ramah untuk penyandang tunanetra. Marlinson Hakim mengatakan, kalangan tunanetra memberikan masukan kepada Bank Indonesia untuk uang TE 2022. Mereka meminta Bank Indonesia untuk memberikan perbedaan yang signifikan supaya mereka dapat membedakan setiap uang pecahan tersebut. Pada versi uang sebelumnya, Bank Indonesia sudah memberikan blind code di setiap mata uang dengan sebuah garis yang tebal dalam setiap pecahan untuk mengenal pecahan. Namun, menurut kalangan tunanetra, blind code saja tidak cukup untuk membedakan pecahan uang. Mereka menyatakan bahwa mereka lebih bisa mengenal uang pecahan dari selisih ukuran. Maka,
Bank Indonesia memberikan selisih ukuran dengan menggunakan ukuran global yaitu 5 mm. Selisih panjang antar pecahan 2 mm sekarang diperpanjang menjadi 5 mm. Dengan selisih panjang yang semakin besar antar pecahan uang kertas, akan semakin terlihat perbedaan ukuran antara satu pecahan dengan yang lainnya. Maka dari itu, penyandang tunanetra dapat lebih mudah membedakan uang kertas yang mereka gunakan. Whitney Karnisa, Fitria Andika, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Kita ini di tengah mall boy kayak gue bekerja untuk uang tuh nggak akan pernah ada habisnya. Gue cek kalender, gue cek kalender itu nggak tahu ya. Kita tuh mesti ada edukasi demo sih menurut gue ya. Ultimates, akhir-akhir ini BMKG menerbitkan peringatan dini mengenai cuaca ekstrim di Indonesia. Lantas apa saja ya penyebabnya? Mari kita simak liputannya. Kepulauan ini biasa disebut dengan Nusantara dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat Indonesia agar waspada terhadap ini. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrim dengan curah hujan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang bisa terjadi. Lantas, apa penyebab cuaca ekstrim tersebut? Berikut penjelasan dari Profesor Dr. Edwin Aldrian selaku riset di bidang meteorologi dan klimatologi di BPPT. Periode basah dan ini sudah terjadi dalam 3 tahun terakhir ini. Bukan hanya sekali ini, 2 kali saja. Tapi ini adalah tahun ketiga kita mengalami periode basah. Penyebabnya adalah suhu di muka laut wilayah Indonesia itu berada di atas normalnya. Jadi lebih hangat dan lebih basah dan lebih hangat. Jika lebih basah itu artinya suhunya laut itu lebih hangat. Jadi dia memberikan penguapan lebih sering dan hujan lebih tinggi intensitasnya gitu. Nah, Ultimates, dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, maka masyarakat dan pemerintah daerah setempat diminta untuk segera melakukan antisipasi. Masyarakat dan pihak terkait juga diminta meningkatkan upaya dalam pencegahan atau pengurangan resiko tersebut. Gabriela Yesika dan Fahira Nurul melaporkan untuk UMN TV. Bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh fenomena. Nah, Ultimates, ternyata cuaca ekstrim ini hanya merubah intensitas curah hujan menjadi lebih lebat. Tapi jangan lupa untuk tetap waspada ya. Ultimates, kewaspadaan ini pun tidak hanya terkait kondisi cuaca saja. Sampai saat ini masih ada masyarakat yang waspada terhadap ganja. Pembahasan terkait legalitas penggunaan ganja sebagai obat medis pun menjadi perdebatan di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya pendapat dari masyarakat? Yuk saksikan liputan berikut ini. Ultimates, ganja mulai ditemukan di Indonesia sejak abad ke-10. Namun, hingga saat ini, legalitas penggunaan ganja dengan alasan medis masih mengalami pro dan kontra. Oleh sebab itu, aktivitas pembudidayaan, penggunaan maupun peredaran ganja di Indonesia tidak diperkenankan. Larangan tersebut turut mempertimbangkan aspek negatif yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Kemudian, penolakan terhadap legalitas penggunaan ganja turut disebabkan oleh belum adanya bukti bahwa ganja merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan alat medis lainnya. Namun, terlepas dari banyaknya pro dan kontra yang terjadi terkait pemanfaatan ganja tersebut, beberapa negara asing sudah mulai melegalkan ganja sebagai alat medis. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan secara langsung pendapat masyarakat terkait legalitas penggunaan ganja.
Aku setuju. Nggak ada salahnya, tapi dengan dikontrol oleh pemerintah. Aku kurang setuju sih untuk ganja dilegalkan menjadi alat medis di Indonesia. Efektif aja sih, selagi itu masih dalam arahan dokter ya. Tapi menurut aku kalau misalnya alternatif yang sudah kita gunakan tidak berfungsi, nah maka disinilah ganja ini berperan. Kalau emang orangnya udah sakit parah, emang perlu ganja itu efektif. Tapi kalau emang bisa ada alternatif, lebih baik di alternatifin gitu sih. Meskipun penggunaan ganja dalam bidang medis sudah legal di beberapa negara, risiko dari pemanfaatannya dinilai berbahaya. Risiko-risiko tersebut turut meliputi detak jantung yang tidak beraturan, perubahan emosi yang cukup drastis, dan terganggunya fungsi motorik sang pasien. Oleh sebab itu, masih banyak ahli yang tidak menyarankan pemanfaatan ganja dalam bidang medis. Kelly Stefani, Afiq Walid melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, demikian berita terupdate yang dapat kami sajikan hanya untuk Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam serta Pipox besok jam 7 malam hanya di UMN TV. Saya Gabriela Jessica dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.